Salam satu hobi, salam buat para pecinta ikan hias dimana aja berada. Salam buat para pecinta dan penghobi baru tentunya, predator fish dimana aja berada. Nah, jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu saya ada upload video tentang perawatan pembesaran baby pibas dan baby Oscar. Nah, jadi kebetulan ikan baby Oscarnya udah laku karena saya memang nyambi jual lahan. Jadi mungkin di lain waktu saya nyambung konten tersebut tentang perawatan baby Oscar. Nah, jadi ini kebetulan adalah baby pibas yang tempo hari. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Nah, tempo hari ini kurang lebih ukurannya sangat mini-mini, itu mulai dari 1 cm sampai 3 cm. Nah, jadi ini kurang lebih udah ada 1 bulan, cukup lumayan cepat masa pertumbuhannya. Dan ini kebetulan saya keep untuk penjualan karena memang tempo hari sempat bercampur jadi satu, dan ada juga hasil dari sortiran juga udah saya masukkan ke dalam kolam. Jadi daripada ya karena grade yang berbeda, saya lebih baik saya pembesaran saja dulu, saya keep untuk dijual. Karena memang hal tersebut sudah terjadi, ya saya tahan. Jadi saya juga ada kesempatan untuk buat video tentang pembesaran baby peacock bass ini sendiri. Jadi mengupas tuntas tentang pembesaran baby peacock bass. Karena memang ada juga tempo hari saudara kita, teman kita juga penghobi sempat bertanya, beri komentar di video saya, pemberian pakan baby peacock bass seharinya berapa kali. Nah, jadi di sini saya kupas tuntas, mudah-mudahan bermanfaat, menjawab semua pertanyaan teman-teman. Dan jika nantinya masih ada yang kurang, mungkin teman-teman bisa beri komentar di bawah. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa lebih baik memberikan konten-konten berkualitas buat teman-teman tentang perikanan ikan hias, jadi perawatan tentunya. Nah, jadi berlanjut tentang pemberian pakan, yaitu setiap harinya yang saya berikan itu 5-6 kali setiap harinya, karena memang baby peacock bass ini rakus dan juga saya juga kejar untuk ukuran. Nah, jadi pemberian pakan itu 5-6 kali, dengan catatan pemberian pakan itu jangan sampai berlebihan, dan yang keduanya jangan sampai tersisa. Yang harus teman-teman perhatikan itu ukuran 5 cm ke bawah, itu harus jeli banget. Pemberian pakan jangan sampai berlebihan. Terus filter juga harus terjaga dengan baik, karena memang amoniak yang sangat tinggi yang dihasilkan dari kotoran-kotoran baby peacock bass yang kerjanya cuma makan, buang kotoran, makan, buang kotoran, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi yang terpenting itu air. Nah, ini teman-teman, nah air juga water change yang saya lakukan itu 3-4 hari, kadang seminggu 2 kali, hanya saya lihat kondisi air. Pada dasarnya itu saya lakukan setiap hari itu untuk menyedot kotoran-kotoran yang tersisa, yang tidak tersedot oleh pompa. Nah, seperti ini saya sedot manual setiap hari guna mengurangi amoniak. Nah, jadi saya kurangi sedikit. Jika dia air sudah mulai sedikit, baru saya tambahkan lagi. Nah, itu metode yang saya lakukan. Mungkin kalau teman-teman repot atau sibuk di rumah, atau sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba air kotor, mungkin teman-teman bisa ganti. Itu pun teman-teman harus endapkan dahulu. Jadi tetap bersihkan filter dari pompa, dan pompa juga jika ukuran ikan terlalu kecil itu gunakan pompa yang sedang-sedang saja. Lebih baik rajin membersihkan karena memang takut tersedot oleh pompa. Nah, jadi yang selanjutnya untuk ketinggian airnya. Ketinggian air ini sangat disarankan, saya menyarankan kepada teman-teman itu maksimal 25 cm, 20 atau 25 cm saja. Karena apa? Jika teman-teman isi penuh, itu kebanyakan ikannya kurang oksigen, tepar, terus bisa mati. Nah, ini saya contohkan ini teman-teman, ini dari hasil sortiran juga. Ini kebetulan agak besar karena tank sebelah itu saya barusan water tank.
terceng air juga saya beri akriflavin sedikit dan atau obat biru dan teman-teman. Nah ini ciri-ciri ikan yang kekurangan oksigen tuh, makanya itu nanti sehat kembali. Itu udah sering terjadi kekurangan oksigen terus amoniak tinggi itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi air juga saya sarankan jangan terlalu tinggi, 20 maksimal 25 cm. Nah, jadi lakukan rutin berkala. Terus karena dia pertumbuhan tiap hari tiap minggunya itu sangat cepat, dan dalam satu koloni itu berbeda-beda ukurannya, bahkan ada yang sampai melejit ukurannya. Jadi teman-teman harus jeli untuk sortir ikannya. Jadi disortir, yang besar dipindah ke tank yang lain atau disekat dengan sekat yang aman. Nah, karena jika memang teman-teman sampai telat untuk sortir itu dapat menyebabkan kematian. Tiba-tiba yang kecil ada di mulut yang besar, karena memang untuk ukuran 10 cm ke bawah sifat kanibalnya sangat tinggi. Jadi paling tidak ya seukuran. Nah, jadi lebih jeli. Pada dasarnya tanggulangi kematian. Bila perlu ya jangan sampai ada kematian lagi. Buat teman-teman di rumah yang sudah merasa kapok memelihara, jadi jangan merasa kapok, terus semangat hobi di predator fishnya. Jadi untuk yang selanjutnya setelah sortir itu pemberian pakan. Jadi pemberian pakan di sini saya sendiri full menggunakan cacing beku, rata-rata sampai ukuran 10 cm, karena memang ya sangat bagus. Terus juga yang keduanya pemberian citul atau cere atau cenang. Nah itu saya sarankan di ukuran 10 cm ke atas. Nah jadi karena apa, rata-rata memang citul cenang itu berasal dari selokan, jadi kotoran, membawa kotoran amoniak yang sangat tinggi, racun yang sangat tinggi, dapat menyebabkan penyakit pada ikan, bahkan bisa mati. Jadi yang besar sekalipun kalau ciri itu tidak kita karantina sampai dia benar-benar steril, itu juga dapat membuat sakit seperti kena barefoot karena sangat rentan sekali. Nah jadi untuk yang pemberian pakanan tambahan itu saya biasanya sih itu hanya saya tidak menyarankan, hanya saya pribadi sering mengajarkan menggunakan pelet di usia 8 cm 7 cm gitu. Kadang saya kenalkan sesekali saja. Nah jadi ya gunanya ke depan jika memang mungkin ekonomi lemah atau kita kehabisan pakan alamiah, jadi untuk menanggulangi kelaparan lah, jadi saya tetap perkenalkan dari kecil, hanya jarang-jarang. Nah terus untuk tambahan mungkin teman-teman yang ada yang ingin pembesaran di dalam kolam, itu saya sarankan untuk memilih ukuran minimal 10 cm, jadi secara koloni. Nah jadi sebarengan ini satu indukan satu jenis itu ada yang sudah masuk ke kolam, kurang lebih 300 ekor yang saya masukkan ke dalam kolam, karena memang terlalu banyak tercampur. Jadi saya lakukan pembesaran, berharap ya tabungan buat door prize gitu teman-teman. Nah sekedar dari saya, oh ya saya lanjutkan lagi penampakan ke kolam biar sedikit puas. Nah ini teman-teman, ini udah 10 cm ke atas, udah saya taruh di kolam. Ini sinyu, kelbe, mono, dan azul. Sini enak. Nah jadi buat teman-teman yang pingin pembesaran di kolam boleh, cuman saya sarankan minimal ukuran 10 cm. Jadi sedikit kupas tuntas dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman para penghobi baru tentunya. Terus semangat. Jadi mudah-mudahan setelah nonton video ini teman-teman ada lisensi semangat baru. Jadi sedikit panjang lebar video saya, mudah-mudahan tuntas semua. Dan jika ada yang masih kurang pas buat teman-teman,
ingin bertanya bisa isi di kolom komentar. Nah, jadi terima kasih. Salam dari saya. Terima kasih.